Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Pada saat ini kami mohon kasih dan rahmat-Mu Engkau limpahkan bagi setiap kekasih-kekasih jiwa-Mu. Urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang dari tempat mati, lidah makrifat. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi anak-Mu, memberkati kami semuanya dengan pengajaran firman-Mu, memberkati kami semua dengan perjamuan suci. Kami percayakan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Saat ini Tuhan berbicara, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bela, kami siap Engkau sertai setiap saat dimanapun kami berada, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan para malaikat badan pengantar surga, menciptakan rajut aling perlindungan-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang sangat baik Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini. Ini akan saya sampaikan season yang keempat, penyertaan Tuhan di tahun 2024. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal 3 ayat 10. Kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yosua pasal 3 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Heri, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Terima kasih. Yosua sangat yakin Allah yang hidup itu ada di tengah-tengah perkumpulan bangsa pilihan yang saat itu akan menyeberangi Sungai Yordan. Perjalanan untuk menyeberangi Sungai Yordan adalah bukan cuma 3 jam tetapi 3 hari. Yosua meyakinkan kepada rakyat bangsa saat itu, mengatakan Tuhan yang hidup itu ada di tengah-tengah kita. Dia akan menghalau semua penghambat, penghalang perjalanan kita. Itu disampaikan oleh Yosua. Penghambat, penghalang yang pertama adalah Sungai Yordan. Airnya bisa disibakkan oleh kuasa Tuhan yang hidup. Bangsa itu berjalan di tanah yang kering, seperti yang dialami oleh Musa saat menghadapi Laut Tiberon. Laut itu dibelah, dan bangsa pilihan itu berjalan di tanah yang kering sampai di seberang. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Ini dalam perjalanan. Nah sekarang Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18
ayat 19 dan 20. Begini bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, ini kata Yesus, saudara. Terus, Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. saudara percaya ini firman? Keluarga itu dimulai dari dua orang yang mau sepakat sehati dalam doa. Permintaannya orang yang sepakat itu akan dikabulkan. Amin. Amin. Sebab itu, saudara, ayo sekarang di dalam awal tahun 2024 ini, saudara yakin disertai Tuhan? Sekarang ayo bersama-sama sepakat. Apa yang sepakat pertama? Di dalam doa. Sepakat. Kalau di dalam suratan Petrus pasal 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Coba baca dulu di sana. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan, kalau bahasa umumnya itu kiamatnya sudah sangat dekat. Kiamat dunia ini hampir kiamat. Tetapi kuasailah dirimu supaya bisa tenang, dan setelah tenang berdoa. Berdoanya sama siapa? Kalau sudah keluarga, suami istri sepakat. Jangan yang dipikir hanya masalah. Masalah itu bisa disingkirkan oleh kuasa Tuhan kalau saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Ini ayatnya Yosua pasal 3 ayat 10 tadi. Sekarang Tuhan Yesus itu menjelaskan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan ada. Kelompok kecil, kawanan kecil tidak usah takut, tidak usah gentar. Karena apa? Tuhan berkenan menganugerahkan kerajaannya. Itu Lukas pasal 12 ayat 32, saudara baca. Baca dulu di sana. Lukas 12 ayat 32, baca dulu. Lukas pasal 12 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kuasa kerajaan diberikan. Sekalipun saudara itu kawanan kecil, bicara kawanan itu kawanan pengembalaan baru kecil jumlahnya. Jangan takut, jangan kecil hati.
Tuhan berkenan memberikan kuasa kerajaan dalam hidupmu. Tuhan berkenan menganugerahkan kerajaan surga kepada saudara. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Bahkan Tuhan memberikan kerajaannya. Jadi saudara betul-betul menghargai anugerah kerajaan surga itu. Sebab itu di awal tahun 2024 ini mari berdoa mohon betul-betul penyertaan Tuhan itu saudara rasakan dalam hidup ini. Lewat berdoa, lewat ibadah. Karena apa saudara? Kalau saudara sepakat dalam doa suami istri, jangan cuma istrinya tok yang berdoa, jangan cuma suaminya tok yang berdoa. Tok itu apa? Jangan cuma suaminya sendiri yang berdoa, apalagi sebaliknya jangan cuma istrinya yang berdoa, suaminya kerja siang malam, memikirkan duit. Itu perlu duit, tetapi yang bisa menerobos yang kecil menjadi besar itu adalah kuasa kerajaan surga. Amin. Ayo Bapak Ibu, diawali, ambil waktu puasa, ambil waktu doa. Saya dari tanggal 11 itu ngambil puasa sudah 7 hari. Kemarin saya buka, dan disuruh buka, saya tanggapi saran istri saya, ini mau pergumulan, persiapan fisik. Sudah 7 hari saya ambil puasa. Puasa ngadem kalau dalam bahasa umumnya itu. 7 hari, nanti tanggal 26 sampai tanggal 31 itu ada pergumulan di Kaliurang itu, Sinode Gereja Kristen Tabernakel. Saya juga diundang untuk datang ke sana. Ambil waktu puasa merendahkan hati. Biasanya saya ngambil 1 tahun sekali itu 40 hari. Kemarin mau masuk ke sana ngambil 40 hari. Jadi saya bilang, nanti kalau di sana kelihatan lemes, kurang makan kelihatannya. Bagi saya, secara fisik lemah tetapi jiwa semakin dikokohkan oleh Tuhan. Jadi ayo merendahkan hati, puasa, mengetuk pintu kuburan Allah. Kalau makan itu mau makan enak, mau makan kenyang banget, sore makan kenyang banget, seenak-enaknya makanan. Besok pagi kurang lagi, makan lagi. Jadi ambil waktu puasa, doa, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan kamu khawatirkan apa? Usaha. Nanti kalau usahaku bangkrut bagaimana ya? Nanti kalau usahaku ganti lokasi bagaimana ya? Kalau saudara yakin penyertaan Tuhan, yang saudara mulai itu, saudara memulai bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan, membuka pintu-pintu rezeki. Saudara percaya kuasa Tuhan bisa membuka? Saya yakin banget itu. Saya yakin banget Tuhan membukakan pintu. Sebab itu bukan oleh kuat, bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara akan dimampukan oleh Tuhan. Kita akan baca lagi sekarang. Sekarang saudara baca di dalam, ini orang kecil, saudara, orang kecil. Ini contoh. Keluarga itu dimulai dari kecil. Mazmur 128 ayat 1. Mazmur pasal 128 ayat 1 mulai. Begini bunyi firman Tuhan.
Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. amin saudara. Kunci ini, kunci. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau sebagai kepala penanggung jawab rumah tangga takut pada Tuhan, hidupnya berpaut pada Tuhan, hidupnya yakin kuasa Tuhan menyertai, akan diberkati Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Amin. Segala jerih payahmu itu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Coba sekarang ini saudara baca Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Seperti tanaman itu bisa subur kalau berakar. Kalau berakar ke dalam tanah, kena angin badai tetap hijau, royo-royo, segar. Karena apa? Berakar ke dalam. Kalau kita berakar dalam pengajaran firman, yakin akan firman Tuhan, saudara akan bertumbuh iman, pengharapan, kasih pada Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yakin di dalam Tuhan, dan dibangun di atas Dia. Jadi kalau sudah berakar, imannya kokoh, tidak terombang-ambingkan imannya, itu akan dibangun. Di atasnya itu dipercaya kuasa yang maha besar itu menyertai kita. Bertahap, setahap demi tahap. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anakmu seperti tunas di sekeliling mejamu. Artinya meja itu untuk menyediakan hidangan di tengah keluarga. Tunas bonsai itu, anak-anakmu itu ada harapan masa depannya. Seperti tunas. Sementara pohon zaitun itu juga diambil minyaknya dari buah zaitun itu menjadi minyak zaitun, menjadi katakan minyak zaitun untuk minyak urapan. Artinya masa depan anakmu itu cemerlang kalau selalu dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga Sakaria pasal 4 ayat 6, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan, segala penghambat-penghalang akan diratakan, disingkirkan.
Saudara percaya masa depanmu cemerlang disertai Tuhan? Saudara percaya akan berhasil? Saudara akan beruntung? Ini ayatnya, saudara. Berakar, pegang teguh firman, apapun yang terjadi, Tuhan di pihakku. Itu rahasia iman, saudara. Saya itu kalau melihat orang, muka orang yang khawatir, cemas itu kelihatan. Saya juga dikaruniai orang yang bohong, yang bolak-balik mulutnya itu kelihatan. Berbicara yang sebenarnya dan tidak sebenarnya itu kelihatan di mulutnya, di raut mukanya, sorot matanya kelihatan. Kalau orang itu benar lurus, sekalipun orang itu diam, saya diberikan perasa, bisa merasakan, oh ini orang benar, oh ini orang bohong, oh ini orang menyimpan kesalahan. Roh Kudus memberitahu. Jadi kalau saya diam itu bukan berarti cuek, enggak. Saya mendengarkan petunjuk Roh Kudus apa yang dia sampaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita baca di dalam Mazmur pasal 128 tadi. Allah itu akan memberkati dari Sion. Tempat Allah bertahta, tempat Allah berhadirat. Tuhan hadir. Tuhan melimpahi berkat-berkat untuk anak cucu, anak-anakmu dari anak-anakmu akan diberkati, akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sekarang Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 3 ayat 7 mulai. Wahyu pasal 3 mulai dari ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Jadi firman itu dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara yakin ini firman? Tadi sudah saya disampaikan, sekalipun saudara diam, tetapi kalau saudara menyimpan kebenaran, tingkah laku, perangi hidup sehari itu benar, kunci Daud itu akan dibukakan, dianugerahkan untuk kita, saudara semua. Haleluya. Dibuka kalau Tuhan sudah membuka, asal dijaga pintunya. Pintu untuk saudara maju itu dijaga. Jaganya bagaimana? Jangan lepas dari rel kebenaran firman hidupnya. Nah, kalau sudah dibuka oleh Tuhan, asal rel kebenaran saudara tetap lalui, orang-orang berusaha untuk menutup rezeki saudara. Rel itu yang akan menuntut saudara sampai tujuan, sampai saudara itu mencapai janji-janji Tuhan itu. Dibuka, karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ini jalan kebenaran pribadi Kristus, itu jalannya. Lalui terus. Amin. Ini saudara, dibukakan jalan untuk saudara. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya, jemaat Philadelphia ini kecil. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan Philadelphia tidak seberapa. Ini ingat saudara, kekuatannya, kemampuannya tidak seberapa, kecil. Tetapi Philadelphia ini menerima anugerah kerajaan surga. Kebenaran diterima, diyakini. Yesus datang ke dunia ini untuk saudara dan saya,
untuk umat manusia di seluruh dunia ini. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk saya, untuk saudara yang menerima hidup yang berdosa, dosanya dihapus, dan kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Terus, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal Aku. Lihatlah, jemaah orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. jadi saudara, ini di samping itu ayat 9 itu ada orang ngakunya Kristen tetapi tidak sesungguhnya Kristen, menghina orang yang sungguh-sungguh mengikuti kebenaran. Suatu saat orang-orang seperti itu Tuhan akan perintahkan, akan datang kepadamu, karena Tuhan yang menyuruh. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi nurut firman itu tekun menantikan Tuhan, menantikan jawaban-jawaban doa, menantikan apa yang saudara kerjakan itu menghasilkan. Saudara percaya apa yang saudara kerjakan menghasilkan? Saudara yakin apa yang saudara kerjakan itu menghasilkan? Sesuai dengan keyakinan saudara, terjadilah. Orang yang dianggap kecil, orang yang dianggap tidak mampu itu, nanti orang-orang yang tadinya sombong, congkak itu diperintah Tuhan, mengatakan Tuhan menyertai kamu. Mengapa yang kecil menjadi payung, menjadi jalan pertolongan? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ini firman akan terjadi. Jadi sekalipun saudara itu kecil, tetapi kalau saudara nurut firman, tekun menantikan Tuhan, Tuhan itu akan melindungi hidup kita di hari pencobaan yang akan melanda seluruh bumi, saudara. Tetapi orang-orang yang berpegang kepada kuasa Tuhan, yakin penyertaan Tuhan, saudara mendapatkan perlindungan. Orang mau lari kemana? Di sana juga ada pencobaan. Di timur ada pencobaan, di barat ada pencobaan, selatan ada, utara ada. Tetapi perlindungan Tuhan akan turun menyertai orang yang tekun menantikan Tuhan. Ini jadi Tuhan. Jadi kalau mendengar berita-berita yang menggoncangkan hati, saudara tidak usah tergoncang. Tuhan melindungi saudara, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan membuka jalan. Kalau saudara mengalami tidak ada jalan, Dia akan buka jalan. Kita akan nyanyikan pujian Dia buka jalan, dan firman ini akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak dan Saudara. Terima kasih Bapak dan Saudara. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Tubuhmu menyatu dalam tubuhku, darahmu menyatu dalam darah kami. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita terima, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Tubuh dan darahmu menyatu dalam tubuh, jiwa dan roh kami. Kekuatanmu menyatu dalam kehidupan kami. Kuasa kerajaan surga kami terima. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Goyangkan memberkati kami, keluarga kami, putra putri, cucu cicit kami, dengan kekuatan kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Engkau ada di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, dalam usaha, dalam perjuangan, kegigihan anak-anak-Mu dalam perjuangan hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sebagai yatim piatu. Engkau menyertai mereka. Anugerahkan kepada kami semua kesepakatan dalam hidup ini. Sepakat mencari Tuhan, sepakat dalam doa, sepakat hidup dalam kebenaran. Apapun yang terjadi di dunia, Tuhan akan melindungi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan tangan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah hidup Tuhan buka jalan pertolongan turun. Anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, anugerah kesuksesan mereka, anugerah kecukupan yang mereka butuhkan. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan perintahkan berkat-berkat timur, barat, utara, selatan, tingkat-tingkat berkat dari langit Tuhan bukakan. Tuhan curahkan sampai berkelimpahan dalam perbendaharaan anak-anak-Mu. Turun dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kecil Engkau akan buat jadi besar. Karena kuasa-Mu yang menerobos kegelapan dunia ini. Firman menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup anak-anak. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik persepuluhan, buah sulung, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, kami ucapkan kepada Tuhan Maha memberkati sampai berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Kristus, bangsa negara Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang akan Kau pilih menjadi wakilnya Tuhan itu. Siapapun yang Tuhan pilih adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati sekarang pemerintah serta lindungi dengan kuasa. Baik Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Mahfud Amin, seluruh jajaran pemerintah Tuhan memberkati seluruh tenaga-tenaga keamanan serta dengan kuasa Tuhan. Baik TNI, Polri, tenaga-tenaga kesehatan Tuhan serta dengan kuasa. Penyertaan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasih kerja Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya
berjalan bersama Tuhan menuju kesuksesan yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.